Pria yang kunikahi secara diam-diam selama 5 tahun telah menikah dengan wanita lain. Suamiku, ini hadiah pernikahan yang kuberikan padamu. Jasad putrimu. Meng, apakah kamu senang? Senang, sudah lama sekali. Aku tidak bermain keluar bersama ayah. Ayah, pertunjukanku di sekolah lusa. Apakah ayah akan datang menonton? Meng, ayah sangat sibuk. Aku akan berusaha. Baiklah. Kakak Xiao Chao, mungkin sudah waktunya aku memberitahumu bahwa aku adalah orangnya yang telah lama kamu cari-cari, penyelamatmu, serangga kecil. Ting Shen, sebenarnya aku adalah dia. Halo, Ayah Deep, cepat datang dan selamatkan aku hampir mati. jauh-jauh, jangan panik. Aku akan segera ke sana. Kalian tunggu sebentar di sini, aku akan segera kembali. Meng, pinjam ini sebentar. Ayah harus cepat kembali ya. Terasa dingin sekali. Ayah harus cepat kembali. Jemput aku dan ibu ya. Ayah, Di tahun kelima dari pernikahan rahasia kami, di perusahaan ada satu artis yang suka memanggilnya ayah, lebih muda, lebih segar. Aku tidak bisa menikah karena cinta, tetapi mendapatkan penyakit mematikan. Meng. Gawat, demamnya menyebabkan pneumonia. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Li Tingsen. Li Tingshen, apa yang sedang kamu lakukan? Angkat teleponmu. Jika kita pergi ke rumah sakit saat ini, Meng mungkin masih bisa diselamatkan. Bukankah aku sudah bilang, aku akan segera pulang sebentar lagi. Kamu tidak mengerti perkataanku ya. Putrimu demam. Dia demam hampir setiap hari. Dan setiap kali dia demam, kamu meneleponku. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku? Bawa saja dia ke rumah sakit sendiri. Aku sibuk. Meng, tidak apa-apa, ibu akan membawamu ke rumah sakit. Meng, bertahanlah. ibu, aku tidak bisa bernapas. Ibu, apakah aku bukan anak ayah yang sebenarnya? Mengapa ayah sama sekali tidak memiliki rasa sayang kepadaku? Aku sungguh sangat ingin selalu bersama ayah dan ibu. Meng. Tingsen, sedang apa? Angkat teleponnya dong. Kenapa saat-saat penting, kamu selalu tidak mengangkat telepon? Tingsen, Meng demam, dia. Shiwan, kamu tidak bosan? Aku sudah bilang aku sangat sibuk. Jangan selalu menggangguku hanya karena masalah kecil ini. Lihatlah kamu, sudah sebesar ini, tidak bisa menjaga diri sendiri. Saat hujan bahkan tidak akan lari masuk rumah. Bayi bodohku. Itu karena ayah Shenzhen memanjakanmu. Maafkan saya, putri Anda demam tinggi yang tidak kunjung turun menyebabkan pneumonia parah. Dan dia sudah meninggal dunia.
Pneumonia bagaimana bisa menyebabkan kematian? Dokter, apa Anda melakukan kesalahan? Jika datang ke rumah sakit lebih awal, mungkin masih bisa diselamatkan. Sayangnya, seluruh paru-parunya sudah memutih. Kamu menakuti Mama ya? Ayo kita bangun dan pulang. Bukankah kamu bilang kamu ingin pergi ke pantai? Mama belum pernah membawamu ke sana. Jangan menakuti Mama. 5 tahun pernikahan ini. 1 meninggal, 1 luka parah, sudah waktunya untuk melepaskan. Kapanpun, selama aku merasa tidak enak, kau pasti ada. Inilah ayah Shensenku. Li Tingshen, ternyata kau pergi merawat Chu Tianjiao. Bahkan tak memedulikan hidup maupun mati putrimu sendiri. Terbukti, Chu Tianjiao memang orang yang paling kau pedulikan. Kalau begitu, kuucapkan, semoga kalian langgeng sampai tua. Dan awet selamanya. Mulai detik ini, kau bagai bayangan tak tersentuh. Sedangkan aku cuma berjalan di jalan bunga. Meng, ini semua salah Mama. Mama belum menjagamu dengan baik. Di kehidupan berikutnya, tetaplah menjadi anakku. Mama pasti akan menebus semuanya. Li Tingshen, apa maksudmu? Tianjiao demam, badannya lemas. Makanya aku datang menjenguknya. Kenapa pesanmu bernada sinis begitu? Sampai-sampai Tianjiao menangis. Baru dia menangis saja kau sudah merasa iba? Tahukah kau, karena kau pergi begitu saja, Meng sudah... Anak kecil pilek itu bukankah hal yang biasa? Hanya terkena angin, harus sekecengeng itu. Tianjiao sudah demam 38 derajat. Dia pun tidak mengeluh sedikit pun. Li Tingshen, masih ingat atau tidak kaulah ayah kandung Meng? Siwan, jangan ribut lagi. Tahukah kau, demi mengganti upacara pernikahan untukmu, Tianjiao begadang demi merancang gaun pengantinmu. Cuma pilek, perlu diributkan. Merancang gaun pengantin untukku? Menurutku, dia yang ingin memakainya sendiri. Kau bilang tidak boleh go public. Kita diam-diam menikah 5 tahun. Sekarang hanya karena Chu Tianjiao ingin melihatmu sebagai mempelai pria. Kau sudah tidak sabar ingin mengadakan upacara pernikahan. Bahkan gaun pengantin itu juga dirancang sesuai ukuran tubuhnya. Li Tingshen, aku bukan orang bodoh. Jangan anggap aku bodoh. Batalkan pernikahan ini. Mari kita bercerai. Cerai? Memangnya kenapa, Siwan? Aku rasa kau sudah gila. Sudah berkali-kali aku katakan padamu. Jauh-jauh sudah seperti anakku sendiri. Wajar jika aku yang merawatnya saat dia sakit. Ini adalah hal yang seharusnya. Jangan selalu membuat keributan denganku hanya karena masalah kecil ini. Anak perempuan usia 23 tahun? Li Tingshen, kau benar-benar membuatku muak. Ini semua salahku. Aku terbiasa memanggil seperti itu saat di luar negeri. Jika Kak Siwan keberatan, aku tidak akan lagi memanggilnya. Bagaimana bisa ini salahmu? Jika kau tidak membuatkan gaun pengantin untuknya semalaman, kau tidak akan jatuh sakit. Justru dia yang benar-benar tidak tahu berterima kasih. Masih saja salah menafsirkan niat baikmu. Seandainya saja dia memiliki setengah kebaikan hatimu. Bagaimana jika demikian aku tetap menelepon Kak Siwan untuk menjelaskan semuanya? Tidak perlu menelepon. Ini hanyalah taktiknya untuk menarik perhatianku. Benar, beraninya dia mencari masalah yang besar dengan Kak Li. Jauh-jauh, dahulu kala kau belum kembali ke negara ini. Jadi kau tidak tahu. Dulu dia mengejar Kak Li. Caranya mengejar itu benar-benar menggebu-gebu. Apa itu menggebu-gebu? Itu namanya mengejar tanpa henti. Dia menguntit Kak Li seperti pengikut. Benar, Siwan begitu gigih. Setelah menikah bukankah dia harus tetap menuruti Kak Li? Apakah dia berani untuk tidak meminta maaf? Kalian percaya atau tidak, aku hitung sampai 3. Dia akan menelepon untuk meminta rujuk. 3. 2. 1. Benar-benar dia menelepon.
3, 2, 1. Benar-benar datang. Kak, perlu produk investasi. Tidak perlu. Aku masih agak tidak enak badan. Papa Shensen, bisa bantu aku berbaring sebentar. Kita masuk ke dalam untuk istirahat. Tapi Kak Siwan, kalau dia salah paham lagi bagaimana? Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Jelaskan padanya. Tak perlu dijelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Cerai ya cerai. Dia yang akan menyesal. Meng Meng. Mama antar kamu pulang. Ini beruang kecil kesayanganmu. Mama biarkan dia menemanimu pergi. Supaya kamu tidak kesepian. Siwan, anak kecil cuma demam sebentar. Itu hal yang wajar. Perlu sampai membesar-besarkan begini. Membesar-besarkan. Kamu tahu tidak, karena kamu di tengah jalan, menelantarkan aku dan Meng Meng. Meng Meng sudah... Siwan, kamu tahu apa yang paling kubenci dari dirimu? Hanya karena hal sepele. Kamu terus mempermasalahkannya. Dulu kamu begitu santai. Lihat dirimu sekarang. Rambut acak-acakan begini. Apa bedanya dengan wanita garang? Wanita garang. Kamulah, Li Tingshen, yang membuatku jadi wanita garang. Sudah, tidak usah bicara. Lihat apa yang kubawakan untuk Meng Meng. Ini kesukaannya. Buku cerita dongeng pinyin. Aku membelinya khusus untuknya. Buku dongeng pinyin? Ya. Li Tingshen, kamu bahkan tidak tahu anakmu sekolah kelas berapa. Apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Pergi dari sini. Siwan, kenapa kamu jadi suka mencari drama? Kamu terus bilang aku tidak peduli padamu. Aku tidak peduli padamu. Aku bisa mendengarkan ucapanmu dan memperhatikannya. Lihat, ini apa? Jiao membuatnya sendiri untukmu. Undangan pernikahan. 7 hari lagi, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Li Tingshen, kumohon keluar dari duniaku. Nona Siwan, selamat atas piala penghargaan pencapaian seumur hidup yang diberikan oleh Asosiasi Lagu Huaxia. Anda wajib hadir. Baik. Anggap saja ini perpisahan terakhirku dengan semua orang. Penghargaan prestasi seumur hidup Golden Melody Huaxia. Penerimanya adalah Apa yang sedang kau lakukan? Di penilaian kali ini, namamu tidak diajukan. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Chu Tianjiao. Ini. Tidak benar. Chu Tianjiao baru debut berapa lama? Bagaimana mungkin dia mengalahkan Siwan dan meraih penghargaan prestasi seumur hidup? Betul, suara nyanyinya bahkan tidak setengah sebagus milik Siwan. Atas dasar apa? Li Tingshen, apa maksudmu? Siwan, bisakah kau sedikit mengerti situasi? Sebagai pendatang baru, Jiao lebih membutuhkan piala ini. Sementara kau sudah menjadi diva utama perusahaan. Kesempatanmu meraih penghargaan masih banyak. Apa kau masih kekurangan yang satu ini? Piala ini kudapat dengan kemampuan. Mengapa aku tidak boleh menerimanya? Siwan, Li Tingshen, kalau kau sudah memutuskan memberikan piala itu kepada Chu Tianjiao, untuk apa lagi kau memanggilku? akhir-akhir ini kau bahkan tidak mengangkat telepon. Aku hanya ingin memberitahumu, persiapan pernikahan sudah selesai. Dalam 7 hari, akan digelar secara resmi. Li Tingshen, kata-kata yang mesti kau dengar justru kau abaikan. Sudah kubilang aku tidak menginginkan pernikahan ini lagi. Siwan, sampai kapan kau akan terus membuat keributan? Putri kita di mana? Kenapa dia tidak datang? Bukankah dia sangat suka menempel padamu? Putri? Bukankah putrimu sedang di atas panggung? Siwan, jangan lagi membuat keributan tanpa alasan. Yang kumaksud adalah Meng Meng. Meng Meng. Kau tidak akan pernah bisa bertemu Meng Meng lagi. Apa maksudmu aku tak akan pernah bertemu dengannya lagi? Kenapa?
Bahkan Meng Meng juga sedang ngambek kepadaku ya. Siwan, inikah anak yang kau didik? Apa yang salah dengan Meng Meng? Meng Meng patuh dan pengertian. Apa yang kurang darinya? Tapi kau tidak seharusnya menanamkan pemikiran kacau begitu padanya. Aku ayahnya. Ingin menemuinya pun tak bisa. Itu masih disebut patuh. Sungguh sia-sia aku membesarkannya. Sekarang juga akan kuhubungi dia. Aku tidak percaya dia tidak akan datang. Halo, ponsel yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kuberikan waktu 3 hari untuk membawanya ke hadapanku. Kalau tidak, aku takkan ramah padamu. Sebagai pendatang baru, benar-benar kehormatan meraih gelar penyanyi wanita terbaik kali ini. Di sini, aku ingin secara khusus berterima kasih kepada perusahaan dan Direktur Lee atas pembinaannya. Selain itu, aku berterima kasih khusus pada seseorang, yaitu Wan. Seandainya bukan karena dorongan dan semangat darinya, aku tidak mungkin secepat ini melampaui diri sendiri dan meraih gelar penyanyi terbaik. Nona Siwan terhadap ucapan Nona Chu Tianjiao, bagaimana pendapat Anda? Tak perlu terima kasih padaku. Kalau mau berterima kasih, ucapkan pada ayah tercintanya. Aku secara resmi mengumumkan, mulai hari ini, aku akan keluar dari Lee Entertainment. Apa yang kau katakan? Direktur Lee, ada masalah. Berita tentang pengunduran diri Siwan sudah tersebar lewat siaran langsung. Sekarang saham keluarga Lee telah turun 10 poin. Siwan, ini semua ulahmu membuat keluarga Lee jadi kacau balau. Semua orang ketakutan kau puas. Jiao Jiao, Jiao Jiao. Shen, ayah, aku tidak enak badan. Jiao Jiao, bertahanlah. Aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Li Tingshen. Apakah kau sudah lupa semua yang pernah kau katakan? Tingshen, saya baik-baik saja. Kok bisa baik-baik saja? Ini sangat sakit, sudah berdarah. Pasti sangatlah sakit. Pergilah beristirahat, biar saya saja yang memasak. Tingshen, kamu sangat baik padaku. Seorang diva yang dikagumi banyak orang, tapi ada di sini memasak untukku. Jika saya tidak baik padamu, saya tidak ada bedanya dengan binatang. Istriku, saya tahu dulu saya tidak baik padamu. Mulai sekarang, saya pasti akan baik padamu. Nanti saya pasti akan mengadakan pesta pernikahan mewah untukmu, agar semua wanita iri padamu. Apa kamu masih ingat? Maaf, saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Li Tingshen, pada akhirnya kamu melanggar janjimu. Ayah Shen, sebenarnya aku belum pernah memberitahumu. Aku akan segera mati. Apa? Bagaimana mungkin? Sungguh, aku tadinya ingin mati dengan tenang, tanpa merepotkanmu. Tapi, saat aku membayangkan harus berpisah darimu, aku sangat tidak rela kehilanganmu. Jauh-jauh, jangan takut, tenang saja. Aku akan memanggil tim medis terbaik di seluruh dunia. Kau pasti akan baik-baik saja. Ayah Shen, aku punya satu permintaan, bisakah kau mengabulkannya? Katakan, aku pasti akan membantumu mewujudkannya. Aku ingin, sebelum meninggal, mengadakan pernikahan denganmu. Ini adalah keinginan terbesarku. Aku tidak bermaksud bersaing dengan kakak. Hanya saja, dokter bilang aku tidak akan hidup lama lagi. Maka dari itu, jika kakak keberatan,
Tidak masalah. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Apa yang kau katakan? Kau sudah. Tenang saja. Siwan pasti setuju. Aku setuju. Setelah aku meninggal, aku akan mengembalikanmu sepenuhnya kepada Kak Siwan. Siwan, pernikahan kita diundur saja. Jiao sakit parah. Dia lebih membutuhkan pernikahan ini daripada dirimu. Baiklah. Meng, mau mama ajak kau menghadiri pernikahan ayah. Serangga kecil. Ayah Shen, hari ini, akhirnya aku tunggu juga. Serangga kecil. Penyelidikanku memang benar, Li Tingshen selama ini mencari seorang gadis bernama Serangga Kecil. Orang-orang di panti asuhan bilang, gadis kecil ini sudah meninggal. Kau benar-benar serangga kecil. Ya, akulah serangga kecil yang kau cari selama ini. Ya, karena dia sudah meninggal, biar aku yang mengambil cinta ini. Siapa? Ini adalah serangga kecil. Serangga kecil. Kenapa kau? Suamiku, selamat atas pernikahan kita. Ini adalah hadiah pernikahan yang kusiapkan untukmu. Cukup. Satpam, seret dia keluar. Lepaskan aku. Siwan, jadi ini balas dendammu. Begitu kekanak-kanakan, menyedihkan. Balas dendam? Kalau tidak ada dendam, mana mungkin balas dendam? Siwan, kalau begitu, kutanya, mengapa di hari sepenting ini bagi Jiao? Kenapa berpakaian begini? Karena orang yang paling penting bagiku sudah tiada. Siwan, aku tahu aku bersalah padamu. Tapi Jiao bagiku juga sangat penting. Aku sudah lama menjanjikan pernikahan ini padanya. Aku harus menepati janji itu. Orang yang sangat penting. Lebih penting daripadaku? Lebih penting daripada putrimu? Begitu penting sampai kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tengah hujan? Begitu penting sampai saat putrimu demam? Kamu tetap memilih menemani dia? Benar. Kalau mau memukul, pukul aku saja. Jangan libatkan ayah Shen. Tutup mulut. Ketika aku bicara dengannya, apa kau pikir boleh menyela? Jangan paksa aku menamparmu. Dia bukan hanya suamimu. Dia juga ayah Shen untukku. Siwan, kamu boleh memukulku. Tapi tidak boleh memukul dia. Li Tingshen, kau rela demi dia mengingkari semua janji yang pernah kau buat padaku? Masih ingat tidak? Pada hari pernikahan kita engkau berkata bahwa kau akan melindungiku selamanya. Akan membuatku menjadi wanita yang diidam-idamkan oleh semua wanita. Inikah hari esok yang kau janjikan padaku?
Benar. Tapi aku harus melindunginya. Apa kau akan menyesalinya? Maafkan aku. Aku tidak akan menyesal, karena dia adalah serangga kecilku yang paling penting. Jika bukan karenanya, aku pasti sudah mati. Li Tingshan. Terima kasih. Karena telah membuatku tidak memiliki apa-apa. Dalam cinta dan kalah telak. Kok dia datang ke pesta pernikahan sambil mendorong peti mati? Apa sih yang kau tahu? Dia adalah istri sah pengantin pria. Apa? Sangat menggemparkan. Benar sekali, pengantin wanita itu bahkan tidak tahu malu menyuruhnya datang menjadi pengiring pengantin. Menurutku, mendorong peti mati ke sini itu masih tergolong murah buat mereka. Siwan, kau. Siwan, jika kau tak mau datang, kau bisa saja tidak datang. Jangan membuat kekacauan di sini. Membiarkan semua orang menjadi bahan tertawaan. Yang menjadi bahan tertawaan adalah kau, yang jelas-jelas sudah punya istri, tapi masih saja mengadakan pesta pernikahan dengan wanita lain di sini. Hanya berbeda beberapa tahun, dan kau masih membiarkan orang lain memanggil suamiku ayah. Kenapa? Apakah aku sudah menyentuh titik sakitmu? Maafkan aku. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi kau terlalu tidak dewasa. Aku terlalu dewasa, makanya aku menikah diam-diam denganmu selama 5 tahun ini. Terlalu dewasa? Makanya aku membiarkan wanita yang memanggilmu ayah masuk ke perusahaan. Terlalu dewasa. Makanya aku tidak menjadi ratu musik, tetapi pergi ke perusahaan kecil yang hampir bangkrut dan menjadi orang di balik layar yang tak dikenal. Seharusnya aku adalah ratu musik. Bernyanyi di panggung terbesar dan terbaik, dikelilingi oleh semua orang. Li Tingzhen, kau yang telah mengubahku menjadi batu. Apakah kau benar-benar tidak punya hati? Coba tanyakan pada hati nuranimu. Tanya dirimu sendiri. Apa aku tidak baik padamu? Semua uang yang aku hasilkan kuberikan padamu. Apa aku menginginkan uang? Yang kuinginkan hanyalah cinta. Ini yang kau sebut cinta? Atau apakah ini? Jika tidak ada cinta, apa bedanya dengan batu di pinggir jalan? Siwan. Li Tingshan, jika bukan karena aku membantumu menulis lagu hari demi hari, kau pasti masih mengorek sampah untuk membayar utang. Kau menggunakan uang yang aku bantu hasilkan untuk membelikan hadiah dan mengasihaniku. Kau tinggalkan aku dan putri kita begitu saja, lalu pergi berkencan dengan wanita lain. Ini yang kau sebut cinta. Pria dan wanita brengsek. Kalian berdua memang sangat cocok ya. Ambil kembali cincin yang kau beli. Ambil kembali. Ini kalung yang kau beli. Ambil kembali. Indah, bukan? Indah. Seberapa indah? Sangat indah. Wan-wanku adalah yang paling cantik di dunia. Baju ini juga yang beli. Ambil kembali. Siwan, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Lepaskan aku. Ini semua uang yang kau berikan padaku. Aku
Aku kembalikan padamu. Dan ini adalah semua lagu yang kutulis untukmu. Aku serahkan padamu. Mulai dari sekarang, kita impas. Hai, si buta kecil, pukul dia. Minggir, jangan ganggu dia. Siapa namamu? Namaku serangga kecil. Karena mereka semua bilang aku seperti kunang-kunang. Namaku. Aku akan memanggilmu Xiao Chao saja. Karena serangga kecil itu harus tidur di atas rumput. Rumput adalah rumah bagi serangga kecil. Kakak Xiao Chao, bagaimana jika kita terpisah? Itu tidak akan terjadi. Kita pasti akan bertemu lagi. Kakak Xiao Chao. Kakak Xiao Chao. Halo, mari berkenalan. Saya karyawan baru di perusahaan Anda. Shiwan. Shiwan sungguh berwibawa. Mengelegakan sekali. Apa yang Direktur Lee lakukan memang tidak benar sejak awal. Shiwan dulunya adalah Ratu Langit, menikah dengan pria itu adalah penurunan status. Makanya, bagi para wanita, jangan pernah menikah hanya untuk mengangkat derajat suamimu, karena kau tidak tahu suami macam apa yang akan kau besarkan. Si tak tahu terima kasih itu. Pria tak setia. Hei, apa kau tahu wanita itu diam-diam memanggil Direktur Lee ayah? Dulu dia pernah memposting di Weibo mengatakan tentang itu, bahwa hubungan mereka murni seperti ayah dan anak, itu saja. Wah, benar-benar pandai bermain peran ya. Shiwan, sampai saat ini, kau masih ingin bersaing denganku? Kak Shiwan, kau pasti tahu Dip Daddy menikahiku hanya untuk memenuhi satu permintaanku sebelum aku meninggal. Jika kau bahkan tidak mau memenuhi keinginan kecil ini untukku, aku akan mati sekarang juga. Jauh-jauh, jangan gegabah, cepat letakkan pisau itu. Baiklah. Kalau begitu matilah sana. Shiwan, bukankah sudah kukatakan, pernikahan ini disiapkan untuk Jiao. Posisi Nyonya keluarga Li selalu milikmu. Apa yang perlu kau perebutkan dengannya? Kau benar-benar ingin memaksanya sampai meninggal baru kau puas, begitu? Kenapa? Masih mau pura-pura sakit? Pura-pura sakit, lebih baik kau mati saja. Li Tingshan. Jika aku benar-benar mati, apakah kau akan senang? Benar. Yang pantas mati adalah kau. Li Tingshan, sejak awal sampai akhir, kau tidak pernah melihat putrimu. Jika kau tahu bahwa karena kekejaman dan sikap dinginmu, putrimu meninggal pada malam itu, apakah kau akan merasa sakit hati? Apakah kau akan merasakan rasa bersalah? Laki-laki ini, dia itu benar-benar tidak tahu balas budi. Sungguh pria brengsek. Seorang pria yang tidak punya hati. Benar. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Orang yang suka bersekongkol, apa-apaan dia ini? Orang macam apa dia ini? Shiwan benar-benar terlalu menyedihkan. Ayo pergi, aku juga ikut pergi. Tentu saja. Meng, Mama membawamu pulang. Di gunung yang tinggi, bunga daylily mekar. Aku akan memetik satu untukmu. Tingshan, ini semua salahku. Seandainya saja tidak aku membuat Kak Shiwan marah, dia tidak akan membuat keributan memalukan seperti ini dan memengaruhi harga saham perusahaan. Tidak apa-apa.
Aku sudah menghubungi wartawan. Selama kita mengambil beberapa foto lagi tentang interaksiku dengan Meng Meng, rumor ini akan lenyap dengan sendirinya. Hari ini adalah lomba menyanyi Meng Meng. Saya tidak salah ingat kan? Betul, Direktur Lee. Setengah bulan yang lalu, Nona secara khusus meminta saya untuk mencatatnya dan mengingatkan Anda untuk hadir hari ini. Saya mengerti. Ayah Shen, Kak Siwan, sungguh tidak punya hati. Dia bahkan tidak mengizinkan Anda bertemu anak. Jika saya ibu Meng Meng, saya pasti akan menjaga Meng Meng dan Ayah Shen dengan baik. Dia itu tidak pantas menjadi seorang ibu hanya karena masalah sepele. Dia membuat rumah dan perusahaan kacau balau. Ayah Shen, entah apakah Anda pernah mendengar pepatah, pilihlah pasangan yang berbudi luhur, jika rumah tangga harmonis, semua urusan akan berjalan lancar. Kamu pasti akan menjadi istri yang sangat baik di masa depan. Lomba menyanyi hari ini berakhir di sini. Silakan para wali murid menjemput anak-anak sesuai dengan urutan. Ibu guru, anak saya belum tampil. Anda siapa? Saya ayah Li Xiaomeng. Li Xiaomeng, bukankah dia sudah meninggal? Li Xiaomeng, bukankah dia sudah meninggal? Siwan. Siwan. Bukankah hari ini adalah lomba menyanyi Meng Meng? Di mana dia? Ada apa? Anda sudah pulang dari bulan madu? Jangan mencari-cari alasan denganku. Hari ini aku datang khusus untuk lomba menyanyi Meng Meng. Kau selalu bilang aku tidak punya waktu untuknya. Hari ini aku datang. Di mana dia? Kau menyembunyikannya kan? Aku menyembunyikannya. Permusuhan antara orang dewasa. Jangan pernah melibatkan anak-anak. Kau demi mengendalikanku. Bukan hanya melarang pertemuan kami sebagai ayah dan anak. Bahkan kau tidak mengizinkannya datang ke sekolah. Kau benar-benar egois, keterlaluan. Benar Kak Siwan, jika Ao tidak bisa menjadi istri yang baik, lebih baik segera mundur. Mengapa kalian ada di sini? Apakah ini sandiwara? Chu Tianjiao, yang datang ke sini semuanya adalah orang tua. Kau ini siapa? Sekarang, apakah orang ketiga sudah sebegitu beraninya? Apakah dia orang ketiga? Sungguh tidak tahu malu. Hei, orang ketiga, cepat pergi dari sini. Bu Guru, di mana barang-barang Meng Meng? Ada di kotak di sebelah sini. Siwan, mengapa kau mengemasi barang-barang Meng Meng? Kau tidak membiarkannya sekolah lagi. Siwan. Siwan, tolong berikan jawaban kepadaku. Aku ingin bertemu Meng Meng. Meng Meng, kamu tidak akan pernah bisa bertemu Meng Meng lagi. Siwan, apa maksudmu? Apa maksudnya tidak akan pernah bisa bertemu? Bukankah aku sudah bilang, apapun yang terjadi, meskipun kita bercerai, Meng Meng akan selalu menjadi anakku. Hal itu tidak bisa diubah. Sekarang kamu tahu Meng Meng adalah anakmu? Saat kamu mengambil syalnya dan meninggalkannya dalam kedinginan, kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah anakmu? Kamu jelas-jelas tahu dia sakit dan demam, tapi kamu tetap bergegas untuk merawat Chu Tianjiao. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah anakmu? Dia memanggil ayah terus-menerus di ranjang rumah sakit. Aku meneleponmu, tapi kamu tidak mengangkatnya meskipun satu kali pun. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah anakmu? Berapa kali lagi aku harus menjelaskan? Saat itu, aku hanya sedang panik. Aku melihat Jiao demam, jadi aku baru. Jangan sentuh aku. Jauh, itu saja yang kamu pikirkan. Yang selalu ada di pikiranmu hanya Jiao-mu. Dia adalah orang yang paling penting bagimu. Dia adalah keluargamu. Cukup, jangan diteruskan. Kamu mulai berbicara semakin keterlaluan. Meng Meng kan hanya demam dan flu. Hanya terkena sedikit angin dingin. Coba lihat, anak mana yang tidak pernah demam dan flu? Kenapa kamu terus-menerus mempermasalahkan hal kecil ini? Jiao menderita penyakit serius. Apa kamu harus selalu mempermasalahkannya? Li Tingshen. Aku dan Meng Meng tidak akan pernah mempermasalahkanmu lagi. Lebih baik kamu fokus menemani istri barumu. Meng Meng, bayi kesayangan ibu. Hari ini ibu akan meninggalkanmu di sini. Jangan lupakan ibu.
Mari kita ucapkan selamat kepada Shiwan yang telah 10 tahun penuh berturut-turut menjadi Ratu Lagu Emas tahunan ini. Terima kasih kepada semua orang. Saya ingin mengumumkan. Mulai hari ini, saya akan secara resmi bergabung dengan Lee Entertainment tanpa dibayar. Ternyata cinta yang paling mendalam tidak dapat mengalahkan waktu. Hanya 5 tahun. Sudah banyak yang berubah. Jiao, kamu harus berusaha keras berlatih lagu. Aku akan mengerahkan semua sumber daya untuk menjadikanmu artis papan atas. Ayah Shen, tenang saja. Aku pasti akan membuat orang-orang yang menentang itu melihat bahwa kamu tidak pernah salah memilih orang. Aku percaya padamu. Dunia memberiku nyanyian serangga. Ini Shiwan. Ini Shiwan. Ini pasti suara aslinya ya. Malam-malam begini, kenapa dia ada di sini? Benar juga. Dedi, Shen, Dedi ke ruangan pribadi duluan saja. Aku mau ke toilet sebentar, segera menyusul. Baik. Suara pelanggan ini bagus sekali, tapi dia terus menangis. Aku jadi ingin ikut menangis. Sepertinya dia diva itu ya? Sepertinya memang dia, tapi kenapa dia menangis? Dengar-dengar kabar, bukankah dia menikah diam-diam dan punya anak? Hidupnya bahagia kan? Benarkah? Mungkin setiap orang punya masalahnya masing-masing. Hei, pelanggan yang baru saja kalian bicarakan itu ada di ruangan nomor berapa? Dia siapa? Tidak tahu aku datang dengan siapa. Masih berani untuk tidak memberitahu. Dia didampingi Direktur Lee, keduanya terlihat sangat dekat. Kita tidak bisa mencari masalah dengannya. Sepertinya itu Shiwan. Cepat pergi, kita tidak bisa cari masalah dengan mereka. Ayo. Shiwan, kau ini benar-benar tidak tahu diri. Di mana ada Lee Tingxian? Di situ kau ada. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Pasti kau tahu, Daddy Shen membawaku ke sini. Lalu sengaja mengikutiku diam-diam kan? Dasar sungguh tidak tahu malu. Karena sudah datang, bagaimana bisa kubiarkan kau sendirian? Biar aku carikan orang untuk menemanimu bersenang-senang. Lihat, tebakanku benar kan? Sudah kuduga, siapa yang bernyanyi seindah ini? Ternyata sang diva kita, Shiwan. Betul. Sampai hatiku gatal ingin mendekat. Kalian ini siapa? Mau apa? Jangan tegang. Kami tidak akan melakukan apa-apa. Hanya sudah lama mengagumi sang diva. Ingin minum segelas bersamamu. Aku tidak bisa minum alkohol. Wah, dengar cara bicaramu, terkesan menolak seadanya. Kita sama-sama berkecimpung di dunia hiburan. Mana ada yang tidak bisa minum? Kalau tidak, bagaimana caramu melayani para bos kaya itu? Jaga mulutmu saja. Kakak benar. Hanya saja tidak tahu. Membiarkan diva ini menemani semalam perlu berapa banyak uang. Sebut saja angkanya. Malam ini kami bertiga juga ingin mencicipi rasa sang diva. Jangan sentuh aku. Menjauh. Shiwan tidak Lepaskan tahu aku. Daddy Shen melihat adegan ini akan bereaksi bagaimana ya? Aku benar-benar menantikannya. Sebenarnya kalian mau apa? Percaya atau tidak, aku akan segera melapor ke polisi. Kau ini kok masih saja terburu-buru? Kami bahkan belum melakukan apa-apa. Betul. Abangku cuma mau traktir kamu segelas minuman. Minum saja. Kalau sudah kau minum, anggap saja kami sudah menyapa. Jelas kami tak akan berbuat apa-apa padamu. Namun kalau kau menolak minum, itu berarti merendahkan kami. Oke, aku minum. Benar-benar diva, berjiwa besar. Cukup kan? Tentu saja. Maka silakan keluar. Kalau tidak, aku akan segera melapor ke polisi. Baik, kami akan pergi sekarang.
Onashi, harap Anda segera datang ke rumah sakit untuk berobat. Kalau tidak, Aku mengerti. Sudah diminum semua. Tenang saja, setiap gelas habis diminum. Dosis obat ini cukup untuk membuatnya menikmati sampai besok pagi. Baik, kalau begitu kalian bersama dia bersenang-senanglah sepuasnya. Apa yang kalian berikan padaku? Hanya obat perangsang, bukan apa-apa. Siapa suruh kamu tidak mau menemani kami dengan patuh? Apa yang kalian lakukan? Kakak kelas, Tolong aku. pergi. Ayo. Kakak kelas, Ada apa? Aku melihat Kak Siwan. Siwan, kau berani-beraninya selingkuh di belakangku. benar tidak usah ke rumah sakit. Terima kasih untuk tadi malam. Jika kamu tidak datang ke sini, Kak, di antara kita, perlukah kita bicarakan hal itu? Sejak kamu keluar dari dunia musik, aku pikir, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Begitu banyak lirik. Kak, ternyata kamu tidak pernah berhenti berkarya ya? ya, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menulis lagu. Sebagian besar adalah tentang cinta. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, kisah cintaku sendiri menjadi lelucon. Tidak, Kak. Cinta tidak pernah mengenal benar atau salah. Yang salah hanyalah manusianya saja. Benar. Mana ada benar atau salah dalam cinta? Yang ada hanyalah mencintai orang yang salah. Kak, karena kamu sudah bercerai. Apa itu berarti aku punya kesempatan? Li Tingshan, apa kamu sudah gila? Siwan, kamu sembunyi-sembunyi di belakangku. Pindah keluar diam-diam. Pasti karena pria muda ini kan? Pantas saja kamu sangat terburu-buru ingin bercerai. Ternyata kamu ingin aku memberinya tempat. Li Tingshan, kau ngomong ngawur apa? Aku yang ngawur. Siwan, kalau begitu jelaskan padaku, mengapa dia ada di sini? Kau membawa putri kita berselingkuh dengan pria lain. Begini caramu menjadi seorang ibu. Li Tingshan, kau punya hak apa menegur kakak seniorku? Kenapa aku tidak berhak? Dengar, Brondong. Aku adalah suami sahnya. Li Tingshan, belakangan ini, namamu sering masuk trending. Sekarang kau datang berpura-pura penuh kasih. Tak takut gadis yang 7 tahun lebih muda darimu itu akan marah? Tutup mulutmu. Cukup, berhenti semuanya. Li Tingshan, aku sudah mengajukan gugatan cerai. Ini rumahku. Segera keluar. Siwan, aku tidak setuju bercerai. Jangan pernah bermimpi. Aku bukan ingin menyingkir untuk memberimu tempat bersama Chu Tianjiao. Bukankah seharusnya kau senang? Setelah bicara sejauh ini, kau memang tidak suka Jiao Jiao kan? Aku selalu menganggap Jiao Jiao sebagai keluarga. Sudah berkali-kali kukatakan. Kenapa kau terus mempermasalahkan hal itu? Kau... Cukup, aku tidak mau dengar. Keluar sekarang juga. Baik,
Kalau kau tidak mau bicara, maka aku juga akan diam dulu. Sudah beberapa hari aku tidak melihat Meng Meng. Di rumah ini, tak ada satupun barang miliknya. Kau taruh di mana barang-barangnya? Sudah kubakar. Apa katamu? Semua sudah dibakar? Benar. Ya, semuanya sudah dibakar. Siwan, aku rasa kau sudah gila ya. Benar. Aku sudah lama gila sejak kau tinggalkan aku dan Meng Meng untuk menemui Cutian Jiao hari itu. Aku memang sudah gila. Siwan, kau tidak boleh melakukan ini pada Meng Meng. Aku tahu kau membenciku, tapi kau tidak boleh melakukan ini pada Meng Meng. Kau sembunyikan dia di mana? Kembalikan dia padaku. Li Tingshen, karena kau sangat ingin tahu di mana Meng Meng berada. Kalau begitu, akan aku beritahu kamu. Jalan Tiantang nomor 166. Jika kau ingin mencarinya, pergilah ke sana dan cari dia. Ada apa? Lalu, berapa lama lagi waktunya? Mungkin 1 atau 2 bulan. Bisa juga 1 atau 2 hari. Mengapa Tuhan harus begitu kejam pada orang baik? Sepanjang hidupku ini, sesungguhnya aku sudah merasa cukup. Baik atau buruk, aku menerima semuanya. Jiao, apa kau kelelahan karena terlalu lama di mobil? Merasa tidak enak lagi? Ayah Shen, apakah aku benar-benar bisa bertahan hidup? Aku tidak mau mati. Rasanya aku enggan berpisah denganmu. Jiao, aku sudah bertanya pada dokter. Penyakitmu hanya perlu transfusi serum, maka kau akan selamat. Tapi golongan darahku sangat langka. Jangan khawatir, Siwan dan Meng Meng sama-sama bergolongan darah langka. Namun Siwan begitu membenciku. Bagaimana mungkin dia mau menolongku? Dia pasti juga tidak akan membiarkan putrinya membantuku. Jiao, jangan khawatir. Masih ada aku. Walaupun Siwan tidak mengizinkan, Meng Meng tetap saja putriku. Dia takkan diam saja saat kau terancam. Apakah Meng Meng benar-benar ada di sini? Jalan Tiantang nomor 166. Benar. Alamat yang Siwan berikan padaku adalah alamat ini. Ya Tuhan, di sini. Ya ampun. Di sini, ternyata ini pemakaman. Bagaimana mungkin Meng Meng ada di sini? Apa maksud Siwan? Jalan Tiantang. Jalan Tiantang. Pantas saja namanya begitu. Papa Shenzhen, kakak Siwan, dia benar-benar kejam supaya membuatmu muak. Dia bahkan mendoakan anak kalian pergi. Siwan. Dia sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Bagaimana bisa mengutuk anaknya sendiri? Semua ini gara-gara pria tampan murahan itu. Siwan benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan merestui mereka. Jiao. Papa Shenzhen, apakah serangga kecil masih bisa menemanimu sampai akhir? Serangga kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang kita pulang dan mencari Siwan. Jika dia tidak mau menyerahkan Meng Meng, aku tidak akan bersikap lunak padanya. Kenapa kalian datang? Tempat ini tidak menyambut kalian. Siwan, aku ingin bertemu Meng Meng. Kau memberiku alamat pemakaman. Apa artinya? Belum cukup jelas yang kukatakan. Li Tingshen, apa kau bodoh? Siwan, jelaskan semuanya padaku. Sebenarnya apa yang terjadi pada Meng Meng? Putrimu sudah meninggal dan dikremasi. Li Tingshen, sekarang ucapanku sudah cukup jelas. Puaskah kamu? Kak Siwan, sebagai ibu dari anak itu, bagaimana kamu bisa bercanda tentang hidup dan mati anakmu? Saya tidak bercanda. Cutian Jiao, apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Tutup mulutmu. Ayah Shenzhen, lihat Kak Siwan, dia bilang anaknya sudah meninggal hanya untuk membuatmu kesal.
Siwan, Jiao benar. Kamu tidak hanya tidak mengizinkanku bertemu Meng Meng, tapi kamu juga terus-terusan mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Apakah ada ibu seperti kamu? Li Tingzhen, saya minta tolong jangan ganggu hidup saya lagi dan lagi. Siwan, jangan bicara yang tidak-tidak. Saya akui, akhir-akhir ini saya menemani Jiao terlalu sering dan mengabaikanmu dan Meng Meng. Itu karena Jiao sakit. Saya minta maaf sekarang. Bisakah kamu mengizinkanku bertemu Meng Meng? Saya ada urusan penting dengannya. Ada urusan apa kamu mencarinya? Jiao sakit dan sangat memerlukan serum darah. Tapi darah resus negatif sangat langka. Dan bank darah tidak dapat menyediakannya saat ini. Saya ingat kamu dan Meng Meng sama-sama memiliki darah resus negatif. Tapi kamu pasti tidak akan mau membantu Jiao. Jadi biarkan Meng Meng mendonorkan sedikit saja. Hanya sedikit. Pasti tidak akan berdampak pada anak itu. Li Tingzhen, kamu tidak tahu malu ya? Kamu merencanakan sesuatu pada putri kandungmu sendiri. Meng Meng sudah besar. Dia paling suka membantu orang lain. Kenapa kamu yang memutuskan untuknya? Betul Kak Siwan, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku mati? Biarkan kami bertanya langsung kepada Meng Meng. Karena kalian sangat ingin bertemu Meng Meng. Tapi jika Meng Meng datang menemui kalian, jangan sampai kalian menyesal. Aku harus bertemu dengan Meng Meng. Kalau tidak, Jiao tidak akan selamat. Bagus kalau dia mati. Setelah mati, dia bisa bertemu dengan Meng Meng. Siwan, kenapa kamu masih bersikap begitu sinis dan kejam? Sama sekali tidak berubah dari sebelumnya. Aku jadi seperti ini, bukankah semua berkat dirimu? Siwan, tahukah kamu betapa pentingnya Jiao bagiku? Dia adalah serangga kecil yang selalu kucari. Dia serangga kecil. Lalu aku ini siapa? Kalian berdua memiliki arti yang berbeda bagiku. Li Tingzhen, apa kamu tahu? Sebenarnya, akulah. Jiao, kamu baik-baik saja. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Pasien, salahkan aku yang tidak punya nasib baik. Kak Siwan, kalau dia tidak mau, ya sudah. Meskipun aku mati, aku tidak akan melupakanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Li Tingzhen, apa kamu tidak akan menyesal? Ayah Shen. Jiao, apakah kau merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku sudah bertanya kepada dokter. Kau pingsan hanya karena fluktuasi emosi yang terlalu besar. Mulai sekarang, kau harus lebih berhati-hati. Ini semua salahku telah membuat Kak Siwan marah. Jangan sebut dia. Dia tidak hanya egois, tapi juga sangat keras kepala. Jiao, lupakan semua itu. Ada satu hal yang perlu kau urus sekarang. Hal apa? Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Karena kepergian Siwan, saham keluarga Li terus menurun. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan sangat sulit untuk berhadapan dengan para pemegang saham. Lalu, bagaimana ini? Apa berarti kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Siwan? Siwan pasti berpikir begitu. Itulah mengapa dia bisa menggunakan ini untuk mengendalikanku. Tapi dia tidak tahu. Aku masih punya kartu as di sisiku. Siapa? Kau, tentu saja, Jiao. Aku. Awalnya aku berencana mengirim Siwan untuk mengikuti kompetisi Raja Menyanyi. Tapi karena dia mengundurkan diri, aku jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Jiao, kau yang pergi. Asal kau memenangkan kejuaraan, menggantikan Siwan, kau akan menjadi Raja Menyanyi yang pantas. Dan perusahaan kita pun akan terselamatkan. Tapi kondisi fisikku kurang bagus. Tidak masalah. Aku sudah bertanya kepada dokter. Dia bilang tubuhmu tidak masalah untuk ikut berkompetisi. Lagi pula, aku akan mendampingimu sepanjang waktu. Tapi Ayah Shen, aku... Jiao, apa kau benar-benar tidak ingin menggantikan Siwan? Asal kau memenangkan kejuaraan, maka kontroversi akan mereda. Saat itu, kau akan menjadi ratu menyanyi yang pantas. Baiklah, aku pergi.
memang layak kau jadi serangga kecilku. Di dalam hatiku, kaulah yang paling hebat. Bagaimanapun serangga kecil asli juga sudah tiada, hanya menirunya saja, apa susahnya? Jauh-jauh, istirahatlah dulu. Aku keluar dulu untuk mengurusnya. Shiwan, ternyata kau mengikuti aku dan Jiao sampai ke rumah sakit ini. Sebenarnya apa maumu? Li Tingshan, kau ini ada masalah ya? Rumah sakit ini bukan milikmu. Aku datang kalau aku mau. Wah, merasa sudah mandiri. Pria tampan peliharaanmu tidak menemanimu kemari. Tak usah kau campuri. Shiwan, jangan-jangan kau benar-benar mengira tanpa dirimu, keluarga Li akan kolaps. Kalau tidak begitu, andalkan putrimu 7 tahun lebih muda dariku? Betul, mengandalkan dia. Kalau bukan aku yang memperbaiki suaranya kata demi kata, dia mana mungkin bisa merilis album. Jangan membuatku tertawa. Shiwan, aku tahu kau membenciku. Tapi aku juga punya alasan tersendiri. Kenapa kau tidak bisa mengerti aku? Maaf, aku tidak tertarik pada alasanmu. Serangga kecil. Saat kecil di desa, aku bertemu seorang gadis kecil yang pandai bernyanyi. Namanya Serangga Kecil. Saat itu mataku buta. Anak-anak nakal selalu menggangguku. Hanya dia yang tetap di sisiku. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, tapi dia akan menemaniku dan bernyanyi untukku. Suara nyanyiannya adalah cahayaku dalam kegelapan. Lalu kami berpisah. Aku mencarinya lama sekali, tapi tidak pernah menemukannya. Sampai aku bertemu Jiao. Aku yakin dia adalah serangga kecilku. Dia adalah serangga kecilku. Li Tingshan, semoga kamu bahagia. Shiwan, malam ini aku akan sepenuhnya menggantikanmu. Kenapa kau datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu hancur lebur? Shiwan, aku akui nyanyianku memang tidak sebagus milikmu. Tapi lalu kenapa? Selama di hati Daddy Li Tingshan, aku adalah orang yang dia cari, itu sudah cukup. Kau bicara tentang serangga kecil? Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu. Aku juga tahu semua hal antara serangga kecil dan Li Tingshan. Kau mau dengar? Bagaimana kau tahu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Mana mungkin Shiwan adalah serangga kecil? Jika dia adalah, mengapa dia terus-menerus menyembunyikannya dan tidak mengatakannya? Pasti aku terlalu banyak berpikir. Shiwan, jangan lagi berpura-pura di sini. Bagaimana serangga kecil menyanyi untuk Daddy Li Tingshan? Tentu saja hanya aku yang tahu. Tolong jangan mencoba memancing informasi apapun dariku di sini. Chu Tianjiao, aku peringatkan kau. Lagu ini adalah lagu yang serangga kecil nyanyikan, berulang kali untuk Li Tingshan ketika dia masih kecil. Ini sangat penting baginya, kau harus tahu jika malam ini kau tidak menyanyikan lagu ini dengan baik. Menurutmu Li Tingshan masih akan menganggapmu orang yang paling penting baginya? Sudah kubilang aku adalah serangga kecil. Kak Shiwan, meskipun kau tidak suka padaku, tidak perlu menggangguku sebelum kompetisi, kan? Aku mengganggumu. Kalau begitu, aku akan membiarkan Li Tingshan melihat dengan sangat jelas. Bagaimana aku mengganggumu? Shiwan! Shiwan, jangan keterlaluan. Papa Xianshan dia menamparku. Bukankah dia selalu pura-pura lemah mengatakan aku menindasnya? Kalau aku tidak menamparnya, bukankah aku jadi menanggung tuduhan itu sia-sia? Jelas-jelas kau yang memukul orang. Shiwan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalau begitu hari ini akan kuperlihatkan padamu apa arti sesungguhnya keterlaluan itu. Tamparan ini aku berikan mewakili Meng Meng. Di saat dia sedang sakit, kau justru memanggil ayahnya pergi. Bahkan syal kesayangannya kau buang ke tong sampah. Tamparan ini aku berikan untuk diriku sendiri. Sejak lama aku tidak suka melihatmu dan sudah mau menamparmu. Kau perempuan munafik yang tidak tahu malu.
Siwan, bikin keributan juga sudah cukup kan? Jangan keterlaluan. Li Tingshen. Kau mau membalas tamparan itu untuknya? Kalau tidak, lepaskan. Papa Shensen, dia menamparku. Perempuan jalang ini, dia berani menamparku. Balaskan untukku. Jiao, jangan ribut. Waktunya benar-benar tidak cukup. Sebentar lagi harus naik panggung. Saatnya pertunjukan seru dimulai. Shensen, Papi hanya melihat dia memukulku begitu saja. Wajahku, bagaimana aku bisa tampil di panggung sekarang? Jiao, waktunya benar-benar tidak cukup lagi. Ada masalah apapun, tunda dulu sampai setelah penampilan selesai. Pertandingan kali ini berkaitan dengan saham keluarga Li. Kamu harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Aku tahu, Shen Papi. Papi tidak boleh membiarkan Siwan pergi begitu saja. Baik, aku akan menunggu penampilanmu dari bawah panggung. Segera mulai promosi traffic yang sudah disiapkan. Baik, Direktur Lee, semuanya sudah siap, tinggal menunggu Nona Chu memulai. Semangat, serangga kecil. Kamu yang terbaik di hatiku. Bukan, ini bukan suaranya. Dia bukan serangga kecil. Apa-apaan ini? Jelek sekali. Jauh lebih buruk daripada Siwan. Begini saja mau jadi juara, mimpi saja. Hentikan promosi traffic. Tapi Direktur Lee, uangnya sudah diinvestasikan. Ya ampun, suara siapa ini? Indah sekali. Ini baru kualitas seorang juara. Sepertinya suara Siwan. Apakah itu dia? Itu serangga kecil. Itu serangga kecil. Serangga kecil, tunggu aku. Aku akan segera sampai. Direktur Lee, alamatnya sudah saya kirimkan kepada Anda. Serangga kecil, kau harus menungguku. Serangga kecil. Serangga kecil, aku mencarimu dengan susah payah. Siapa sebenarnya dirimu? Xiao Chao. Siwan, ternyata kau adalah serangga kecil. Tidak, ini mustahil. Siwan ternyata adalah serangga kecil. Tidak bisa, aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka saling mengenali. Siwan, apakah kau ini benar-benar serangga kecil? Bicaralah. Aku. Jauh. Kau baik-baik saja. Kakak Xiao Chao. Maafkan aku mengecewakanmu. Suaraku belum pulih. Aku merasa tidak akan bertahan lama. Kakak Xiao Chao. Ini yang kau berikan padaku. Ini, aku kembalikan padamu. Ini adalah pemberian kakak Xiao Chao untukmu. Benda ini akan selamanya milikmu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang juga. Kau pasti akan baik-baik saja. Li Tingshen.
Apa kau masih berpikir sampai sekarang bahwa Chu Tianjiao adalah serangga kecil? Xiwan, aku lupa tentang fakta bahwa Jiao Jiao pernah cedera pada pita suaranya. Dia memang serangga kecil. Jangan lagi berpura-pura menjadi serangga kecil. Kau membuatku merasa jijik. Xiao Chao, padahal akulah yang seharusnya. Kakak senior, Tolong beri jalan. tolong beri jalan. Cepat beri jalan. Kondisi pasien gawat. Minggir, cepat minggir. Pasien segera dioperasi. Keluarga tunggu di luar. Kakak senior, kumohon padamu. Kamu harus bertahan. Dokter, maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana bisa? Kakak senior. Memang dia sudah berada pada tahap akhir kanker. Ditambah lagi, ia mendapat guncangan. Hampir kehilangan semua keinginan untuk hidup. Sekarang kamu boleh masuk. Ucapkan salam perpisahan terakhir padanya. Kakak. Kakak, yang sedang kau cari adalah ini kan? Xiao Chao? Wan. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan melepaskanmu lagi. Liang Chen, saat kau mendengar rekaman ini, aku mungkin sudah pergi. Terima kasih atas kebersamaanmu selama ini. Aku sangat senang. Sayangnya, kita bertemu terlalu terlambat. Setelah aku dikremasi, taburkan abuku di tepi laut. Jadi, aku bisa bersama Meng Meng. Selalu bersama selamanya. Jiao, penyakitmu benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Xiwan tidak hanya tidak mengizinkan aku bertemu Meng Meng. Dia juga berpura-pura menjadi seekor cacing kecil untuk menipuku. Ayah Shenzhen, kalau Kak Wan tidak mau, sudahlah. Itu benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meskipun harus memaksa mereka, aku akan memaksa mereka keluar. Presiden grup Lishi, Li Tingshen, dan penyanyi pendatang baru Chu Tianjiao. Kenapa mereka siaran langsung bersama? Kudengar Li Tingshen dan Xiwan menikah secara diam-diam, tetapi dia juga terlibat hubungan rumit dengan Chu Tianjiao. Akan ada drama seru nih. Semuanya. Aku melakukan siaran langsung hari ini ingin mengumumkan satu hal.
Mungkin hidupku tidak akan lama lagi. Apa? Bagaimana mungkin? Ini bercanda kan? Hari ini juga bukan hari April Mop. Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi aku juga tidak ingin kamu meninggal. Alasan kami siaran langsung hari ini. Semuanya karena Siwan. Jauh-jauh seharusnya tidak perlu meninggal. Hanya butuh sedikit darah. Dari Siwan dan Meng Meng. Sudah cukup. Dia tidak hanya menyembunyikan Meng Meng, tetapi juga tidak mengizinkan ayah dan anak bertemu. Astaga, Siwan ternyata orang seperti itu. Sia-sia, aku sangat menyukainya. Ini tentang nyawa seseorang. Kenapa Siwan tidak mau? Karena tidak tahu keseluruhan cerita, maka tidak bisa berkomentar. Wan selalu membenciku. Aku mengerti kalau dia tidak mau. Ini bukan urusanmu. Kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku hanya sangat sedih harus meninggalkan kalian semua. Sedih karena setelah ini, aku tidak akan pernah bisa naik ke panggung untuk bernyanyi lagi. Tidak rela. Sudah tidak mungkin terwujud lagi mimpiku. Maka aku naik ke sini untuk pamit pada kalian semua. Dia sangat tulus. Aku hampir menangis. Siwan, ada di mana? Aku mau memarahinya. Melihat orang terancam tapi tak menolong, masih layak disebut manusia. Ajak aku juga ikut. Aku juga. Jiao. Siaran langsung terakhir kita meledak popularitasnya. Sekarang warganet dari berbagai kalangan, semuanya menyerbu akun Siwan untuk menghujatnya. Di kolom akunmu penuh dengan simpati dan dukungan. Para netizen juga menenangkanmu, mereka yakin akan memaksa Siwan muncul untuk menolongmu. Ada apa? Ayah Shensen? Siwan dihujat, bukankah kau senang? Selama ini, aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Dia juga tidak muncul untuk memberi tanggapan, bahkan tidak menutup kolom komentar. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Menurutku dia hanya merasa bersalah. Siapa suruh dia menyembunyikan anak itu? Dihujat memang pantas. Jauh-jauh, aku khawatir. Jika dia masih tidak muncul dan menanggapi, itu akan menunda penanganan penyakitmu. Aku sudah tahu, Ayah Shen. Kau yang paling baik padaku. Kau adalah ulat kecilku. Kalau aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi yang akan kuperlakukan baik? Barangkali dia sedang di rumah menemani pacar kecilnya hidup santai tanpa beban. Kalau begitu, siaran langsung hari ini, kita tingkatkan lagi tekanannya. Aku tidak percaya kita tak bisa memaksanya muncul. Jiao, kondisinya bagaimana? Kenapa terlihat makin lemah? Siwan sudah dimaki-maki seperti ini masih tidak mau muncul untuk menolong Jiao. Benar-benar berhati sekeras batu. Teman-teman, jangan cari Kak Siwan. Dia memang tidak mau membantu aku. Itu juga hal yang wajar. Jauh-jauh, kau sudah selemah ini. Kenapa kau masih mau membela wanita tidak tahu diri itu? Alasan Siwan tidak mau menolong Jiao semata-mata karena rasa iri. Dia selalu merasa bahwa aku dan Jiao ada hubungan diam-diam. Padahal aku menganggap Jiao sebagai keluarga yang paling penting. Aku sungguh tidak menyangka Siwan ternyata bisa begitu picik. Lebih memilih menanggung cacian daripada keluar menolong Jiao. Ayah Tingshen, jangan terlalu marah. Kak Siwan mungkin hanya terlalu memedulikanmu. Dia peduli apa? Dia itu egois. Egois hanya memikirkan dirinya, sama sekali tak peduli orang lain. Siwan benar-benar seperti binatang, lebih hina dari binatang. Tapi sekarang semua ini hanya cerita sepihak dari Chu Tianjiao. Barangkali bukan cuma soal donor darah, sesederhana itu. Apa kau masih berbicara sebagai manusia? Jiao hampir meninggal. Apa salahnya mendonorkan sedikit darah? Siwan adalah istriku. Aku tidak bisa membiarkannya terus-menerus berbuat salah. Sekarang aku umumkan, siapapun yang menemukannya, ku beri hadiah 2 miliar rupiah. Tidak, 4 miliar rupiah. Kakak, hal yang paling kusesali adalah tidak menyatakan perasaanku padamu lebih awal. Jika kau tidak bersamanya, mungkin kau tidak akan...
Siwan, kami tahu kau ada di dalam. Cepat keluar. Xiao Zhao masih menunggumu untuk diselamatkan. Jangan bersembunyi di dalam dan tidak mau keluar. Cepat keluar, kami menunggu untuk menerima imbalan. Siapa kalian? Dan apa yang sebenarnya kalian inginkan? Lalu kau ini siapa? Di mana Siwan? Cepat serahkan dia. Apa urusan kalian mencarinya? Kenapa? Dia tidak mau keluar hanya demi menemani gigolo sepertimu. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Tentu saja menemukan Siwan dan membawanya ke hadapan Presiden Direktur Margali. Li Tingshan, Presiden Direktur Margali menawarkan hadiah 4 miliar rupiah untuk menemukan Siwan. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat suruh dia keluar. Jika dia masih tidak mau keluar, kami akan menghancurkan rumah ini. Li Tingshan, karena kau sangat ingin bertemu kakak, maka biarlah keinginanmu itu terkabul. Di rumah Siwan ada seorang lelaki peliharaan. Aib keluarga jangan diumbar keluar. Aku sebetulnya tidak ingin mengatakannya, tapi Siwan ternyata sebegitu tak tahu malu. Bahkan membiarkan orang itu tinggal di rumah. Ayah Shen. Kak Tingshan, jangan marah. Kak Siwan, dia mungkin hanya tersesat sesaat saja. Jauh-jauh, jangan bujuk lagi. Aku dan Siwan sudah menikah 5 tahun. Anak kami sudah sebesar itu. Dia masih saja berselingkuh di belakangku. Benar-benar tak tahu malu. Teman-teman juga jangan salahkan Kak Siwan. Meskipun dia tidak mau membantuku dan tidak setia pada pernikahannya. Tapi pada dasarnya dia tetap orang baik. Siwan benar-benar kejam. Sungguh berhati batu. Aduh, teman-teman jangan memaki lagi. Nanti kalau Kak Siwan melihat, dia akan tidak senang. Siwan, aku memperingatkanmu. Cepat keluar hadapiku. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Direktur Li, saya dengar Anda terus mencari Siwan. Aku sudah membawanya kemari. Dasar lelaki peliharaan, kau masih berani datang. Jika aku tak datang, bagaimana kau bisa menemukannya? Siwan, segera keluar hadapiku. Li Tingshan. Siwan ada di sini. Apa maksudmu ini? Aku tahu, Siwan tidak mau menyelamatkan orang. Dia sengaja pura-pura mati di sini. Li Tingshan, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini adalah foto jenazah Kak Wanwan. Siapa yang akan bercanda dengan foto jenazahnya sendiri? Orang lain mungkin tidak, tapi Siwan itu belum tentu. Bagaimanapun, dia sangat membenci Jiao Jiao. Hal apa yang tidak bisa dia lakukan? Benar. Jika Kak Siwan tidak bersedia menyelamatkanku, biar saja. Dia benar-benar tidak perlu pura-pura mati. Apalagi membiarkanmu, si Pezina ini datang dan berakting di depanku. Menjijikkan. Li Tingshan, ada satu hal yang kau katakan memang benar. Aku memang sudah lama menyukai kakak kelas. Tapi aku melewatkannya. Setelah kalian menikah, aku selalu mengira dia hidup bahagia, jadi aku tidak berani mengganggunya. Jika aku tahu dari awal bahwa kau adalah seekor binatang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan memutarbalikkan fakta, aku akan merebutnya. Aku akan merebutnya kembali ke sisiku. Kau Pezina masih berani berbicara omong kosong di sini? Apakah Siwan sengaja pura-pura mati di sini? Apa dia pikir dengan pura-pura mati, dia bisa kabur jauh bersamamu? Mimpi? Aku ulangi sekali lagi. Kakak kelas sudah meninggal. Aku juga ulangi sekali lagi, aku tidak percaya. Jangan kira hanya dengan foto kau bisa membohongiku. Apakah Siwan sudah pergi ke luar negeri? Meskipun dia pergi ke ujung dunia, aku akan tetap menemukannya. Li Tingshan, kau benar-benar sangat bodoh. Sekarang masih berani melawan. Kau percaya atau tidak? Aku akan telepon rumah duka sekarang juga. Aku akan tanya apa Siwan benar-benar sudah meninggal. Silakan tanya. Tanyakan dengan jelas. Aku ingin kau dengar sendiri. Apakah yang kukatakan ini benar atau tidak?
Aku bertanya padamu, apakah kalian baru-baru ini mengkremasi seorang wanita bernama Shiwan? Tunggu sebentar, saya akan periksa. Ya, baru saja dikremasi 3 hari yang lalu. Apa? Bagaimana mungkin In? Sekarang kau percaya? Shiwan jelas baik-baik saja. Kenapa jadi? Siapa bilang dia baik-baik saja? Li Tingshen, apakah kau tahu? Kakak tingkat menderita kanker. Kanker? Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Yang kau tahu hanyalah menemani Chu Tianjiao. Shiwan sakit. Kenapa dia tidak memberitahuku? Apa kau pernah memberinya kesempatan untuk bicara? Setiap kali wanita itu memiliki masalah, kau segera begitu saja meninggalkan kakak tingkatmu. Kau bahkan begitu menggelar pernikahan dengannya. Sebenarnya, kau anggap apa kakak tingkat? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Saat itu, Jiao sakit. Itulah mengapa kami mengadakan pernikahan. Tapi aku tidak tahu, Wan juga sakit. Tidak tahu, tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa. Kakak tingkat benar-benar buta sampai dia jatuh cinta pada berandalan sepertimu. Seharusnya kau yang mati. Kenapa kau tidak mati saja? Lalu bagaimana dengan Meng kita ini? Wan sudah tiada. Meng tidak boleh kehilangan ayahnya. Meng, bukankah kau sudah melihatnya? Jalan Tiantang nomor 166. Nomor 166. Jadi, Meng benar-benar sudah pergi. Kakak kelas bilang padaku, Meng sejak kecil sudah lemah fisik. Dokter sudah berulang kali mengingatkan untuk merawatnya baik-baik dan jangan sampai kedinginan. Tapi kau, hanya karena sepatah kata dari wanita ini, kau meninggalkan Meng di luar dalam dingin dan bahkan mengambil syalnya. Apa kau tahu? Meng memang sudah tidak enak badan. Demam adalah hal yang sangat berbahaya. Hanya karena keegoisanmu. Meng terinfeksi pneumonia parah. Dan pada malam itu juga, ia meninggal dunia. Jadi, apa yang dikatakan? Semuanya benar. Tapi kenapa aku tidak mau percaya? Karena kau buta dan picik. Meng, ayah minta maaf padamu. Ayah seharusnya tidak meninggalkanmu. Wan, aku salah. Aku benar-benar salah. Li Tingzhen, jangan menangis di depan Wan, agar kau tidak mengotori jalan reinkarnasinya. Kakak Shiwan, Meng. Kenapa kalian pergi begitu saja? Aku sangat merindukan kalian. Diam kau. Kau yang menyebabkan kematian istriku dan juga anakku. Beraninya kau menangis? Ayah Shen, itu bukan salahku. Jangan panggil aku begitu. Baik. Kak Tingsen. Aku tahu, Kak Shiwan dan Meng sudah pergi. Kau pasti sangat sedih. Tapi, aku juga merasa tidak enak loh. Ini juga bukan sepenuhnya salahku. Malam itu, aku sedang bersama istriku dan juga anakku. Kau malah meneleponku, mengatakan kau demam. Jangan kira aku tidak tahu niat tersembunyimu. Padahal kau sama sekali tidak demam. Kau hanya tidak terima aku menemani istriku dan anakku. Tapi aku hanya meneleponmu. Aku juga tidak memintamu mengambil syal anak itu, apalagi menyuruhmu meninggalkannya di tengah jalan. Chu Tianjiao, kau masih bisa mengatakan hal seperti itu? Apa kau masih manusia? Kak Tingchen, aku benar-benar tidak sengaja. Aku juga tidak tahu Kak Shiwan dan Meng akan. Chu Tianjiao, saat Shiwan sakit, kau masih saja memintanya mendonorkan serum darah untukmu. Saat Meng tidak ada, kau masih ingin punya anak. Li Tingzhen, ternyata kau juga tahu perbuatan ini akan menyakitinya.
Tapi kau masih membiarkannya. Bahkan menemani Chu Tianjiao melakukannya. Saat kau menyalahkan Chu Tianjiao, apa hati nuranimu tidak merasa sakit? Ini semua karena dia. Dialah biang keladinya ini. Ini semua karena dia. Chu Tianjiao, kau seharusnya mati. Bayar nyawa istri dan anakku. Xiao Cao, aku adalah serangga kecil. Serangga kecil. Li Tingshen, wanita ini masih membohongimu. Dia bukan serangga kecil. Apa katamu? Li Tingshen, kau benar-benar buta dan tidak bisa melihat. Apa maksudmu sebenarnya? Bicaralah yang jelas. Ayah Shen, jangan dengarkan dia berbohong. Jelas-jelas aku adalah serangga kecil. Aku yang sebenarnya. Dasar wanita jalang tak tahu malu. Penipu, menyingkir dariku. Kak Tingshen, aku kesakitan. Katakan, siapa sebenarnya serangga kecil? Dia ada di depanmu. Apa kau sungguh tidak bisa melihatnya? Bagaimana mungkin Shiwan bisa menjadi serangga kecil? Jelas-jelas dia sudah kubongkar. Dia palsu. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Kakak senior yang memberitahuku sendiri. Li Tingshen, kau benar-benar buta. Kau tidak hanya tidak mengenalinya, tapi juga salah mengenali orang yang sebenarnya. Itu sebabnya aku bilang kau buta. Li Tingshen, benda yang kau buat dengan tanganmu sendiri, apa kau juga tidak mengenalinya? Betul, ini yang kuberikan pada serangga kecil. Serangga kecil. Ternyata Wan adalah serangga kecilku. Aku buta. Aku salah mengenali orang. Serangga kecil. Kakak Xiao Cao minta maaf padamu. Serangga kecil. Aku tidak percaya kau pergi begitu saja. Kau pasti meninggalkan sesuatu. Sebuah pesan benar. Serangga kecil. Serangga kecil. Akhirnya aku menemukan kakak Xiao Cao-ku. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Kita pernah bertaruh. Saat bertemu lagi, identitas tak boleh terungkap. Siapapun yang tidak mengenali, dialah yang akan kalah. Aku menang. Bayi ini pertama kali menendang. Aku sangat ingin membaginya dengan Tingshen. Tapi dia pergi mengurus Chu Tianjiao. Dia tidak pulang selama 2 hari. Ini sudah tahun baru Imlek. Tingshen bilang Chu Tianjiao sendirian. Dia akan menemaninya merayakan tahun baru Imlek baru dia kembali. Tapi lalu, siapa yang akan menemani kita merayakan tahun baru Imlek? Aku sakit. Tidak akan hidup lama lagi. Tapi aku tidak tega meninggalkan Meng-Mengku. Li Tingshen, di mana kau? Kakak Xiao Cao, kau masih tidak mengenaliku. Kau kalah. Serangga kecil. Kakak Xiao Cao kalah. Kakak Xiao Cao benar-benar kalah. Serangga kecil, jangan pergi. Wan, aku salah. Serangga kecil, ternyata kamu masih hidup. Serangga kecil, Xiao Cao telah keliru. Xiao Cao minta maaf padamu. Semua ini hukuman darimu untukku, benar kan? Serangga kecil, tolong maafkan aku. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Chu Tianjiao. Dan juga takkan ada orang lain lagi. Hanya tersisa kita berdua. Wan, aku mencintaimu. Xiao Cao, akhirnya kamu mengenaliku?
Ya, serangga kecil. Mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Ayah, Meng Meng. Meng Meng. Ayah sangat merindukanmu. Ayah salah. Ayah seharusnya tidak meninggalkan kalian. Bisakah kamu memaafkan ayah? Meng Meng sudah memaafkan ayah. Serangga kecil. Siwan. Meng Meng. Ayah Shensen sudah tahu kalau aku bukan serangga kecil. Bagaimana ini? Jangan panik. Ini juga bukan salahmu. Shiwan sendiri yang mengidap kanker. Kematian putrinya juga disebabkan oleh dirinya sendiri. Meskipun dia benar-benar mengetahuinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi aku menyamar sebagai serangga kecil. Jangan takut. Tunggu sampai Direktur Lee keluar, minta maaf padanya dengan baik. Bagaimanapun juga, dia sudah menyayangimu selama bertahun-tahun lamanya, pasti ada sedikit perasaan. Tapi aku hanya takut dia terlalu sedih dan menjadi sangat marah. Bagaimana? Hasil terburuknya hanyalah kamu diboikot. Kamu sudah terkenal sekarang. Kalau terpaksa, kita ganti perusahaan saja. Bukankah kamu masih memegang naskah orisinal Shiwan? Tidak perlu takut, tidak akan ada yang melindungimu. Ayah Shensen. Kak Tingsen, aku meneleponmu tetapi kamu tidak mengangkatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Direktur Lee, album Jiao Jiao akan segera dirilis. Ini. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Lagi pula, perusahaan akan membantumu lagi untuk memenangkan penghargaan Ratu Penyanyi. Terima kasih Shensen. Oh bukan, Kak Tingsen. Panggil saja aku Direktur Lee. Kalau begitu terima kasih Direktur Lee. Chu Tianjiao, kamu berpura-pura menjadi serangga kecil dan mengidap kanker. Kamu menipuku dengan sangat kejam. Aku akan membuatmu merasakan rasanya jatuh dari surga ke neraka. Ku dengar ratu lagu tahun ini masih Chu Tianjiao. Setelah Shiwan meninggal, dia adalah idola nomor 1 keluarga Lee. Siapa yang bisa menandinginya? Tapi kenapa aku dengar CEO keluarga Lee ada main dengannya? Shiwan dan anaknya meninggal karena pasangan tidak tahu malu itu. Apa yang kau katakan benar. Sekarang, aku hanya berharap Shiwan muncul dan membawa mereka semua pergi. Pelakor yang tidak tahu malu, sungguh menjijikan sekali. Saya umumkan, pemenang Ratu Lagu tahun ini adalah Chu Tianjiao. Mari kita undang ia naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Pada saat yang sama, silakan undang CEO keluarga Lee, Tuan Lee Tingsen, untuk menyerahkan penghargaan secara langsung kepada dirinya. Shen, Direktur Lee. Chu Tianjiao, apa hakmu mendapatkan penghargaan ini? Apa maksudmu? Chu Tianjiao, kamu sama sekali tidak bisa bernyanyi. Kalau bukan Shiwan yang membantu memperbaiki suaramu, apa hakmu berdiri di panggung ini? Dan lagu-lagu ciptaanmu itu, semuanya adalah jerih payah Shiwan. Faktanya, kamu bahkan tidak bisa membaca partitur, kan? Setiap rekaman Chu Tianjiao, semuanya memakai suara Shiwan sebagai vokal latar. Semua lagu orisinalnya, liriknya juga ditulis oleh Shiwan. Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada Shiwan. Chu Tianjiao, mulai sekarang keluarga Lee secara resmi memutus kontrak denganmu. Lee Tingsen, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Kamulah yang mengecewakan Shiwan. Atas dasar apa semua kesalahan dilimpahkan kepadaku? Benar, aku memang salah. Aku akan bertobat. Tapi jangan bermimpi lolos dari hukuman. Apapun yang kau rampas dari sisi Shiwan, akan kuambil kembali semuanya. Lee Tingsen, jangan lakukan ini padaku. Aku juga sudah berkorban, lalu aku ini apa? Hanya sebuah kesalahan. Lee Tingsen, aku benar-benar salah menilai dirimu. Kita berdua adalah pendosa. Kita sama-sama harus meminta maaf kepada Shiwan. Daripada menangis di sini, lebih baik cepat-cepat berhitung dan memikirkan bagaimana membayar ganti rugi 2 triliun rupiah. 2 triliun?
Wan Wan, Chu Tianjiao, sekarang di dunia hiburan. Sudah jatuh reputasinya. Apa kau lega? Shen, Direktur Li, maaf semua salahku. Aku tak seharusnya pura-pura jadi serangga kecil demi menipumu, tapi semua itu karena aku mencintaimu. Kumohon beri aku kesempatan. Aku benar-benar tak mampu bayar ganti rugi. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Apakah aku sudah menyuruhmu berdiri? Kak Siwan, semua ini salahku padamu. Aku tak seharusnya menyamar sebagai serangga kecil, juga tak pantas pura-pura sakit kanker. Apalagi bermimpi merebut Direktur Li darimu. Sebesar apapun kesalahan, semuanya salahku. Aku akan pergi ke kuil dan berdoa khusus untukmu. Bisakah kau membujuk Direktur Li memaafkanku? Maaf. Sudah. Kalau denda kontrak tetap tak bisa kau bayar, maka pergilah menjual dirimu. Dari mana aku punya 2 triliun rupiah? Cepat bantu aku mencari jalan keluarnya. Aku bisa melakukan apa? Kecuali apa? Sebenarnya, Direktur Li ada benarnya juga. Cara tercepat mendapatkan uang sekarang adalah Apa kau menyuruhku untuk melakukannya? bentuk tubuhmu bagus. Sebenarnya sudah sejak lama ada donatur yang ingin menghubungimu. Tapi karena selalu dilindungi oleh Direktur Li, jadi mereka selalu tidak berani mengambil tindakan gegabah. Tapi keadaan sekarang sudah berbeda. Jika uang denda keluarga Li tidak bisa dibayar, akibatnya akan lebih parah. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, cari jalan keluarnya sendiri. Wah, bukankah ini ratu lagu kita, Chu Tianjiao? Ratu lagu apa? Dia cuma penipu, pencuri. Cih. Kamu yang mencuri karya Siwan masih berani menggunakan suaranya? Apa kau pantas? Hajar dia. 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 Aku mau. Begitu baru anak pintar. Wan Wan, apakah kamu baik-baik saja di surga? Bapak, kita bertemu lagi. Anda pernah bertemu saya? Tentu saja. Tapi ini pertama kalinya saya datang ke sini. Bapak, apakah benar ini pertama kalinya Bapak datang? Saya sudah sering melihat Anda. Anda telah berinkarnasi berkali-kali, selalu ingin mengubah takdir Siwan, tapi pada akhirnya Anda selalu kalah. Mengapa? Apakah Anda benar-benar sudah melupakannya? Saya ingat sekarang. Anda hanya punya satu kesempatan terakhir kali ini. Jika gagal lagi, maka tidak akan ada lagi waktu di masa depan. Bahante. Saya bereinkarnasi lagi. Anda hanya punya satu kesempatan terakhir. Si buta kecil, pukul dia. Berhenti. Ada apa dengan? Menangis sedih sekali. Jangan takut, aku di sini. Mereka tidak akan berani mengganggumu. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini siapa? Aku sedang membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Enyah, kamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Sudah kubilang, Enyah. Dengar tidak? Cepat, Enyah. Jangan pernah mendekatiku lagi. Aku tidak butuh pergi sana. Sepanjang hidup ini, Wan Wan, serangga kecil, kamu harus menjauh dariku. Barulah kamu akan aman dan dapat melewati hidup ini dengan bahagia. Mari kita ucapkan selamat kepada Siwan atas penghargaan pencapaian seumur hidup di dunia musik. Terima kasih semuanya. Sekaligus, saya punya kabar baik yang ingin saya umumkan. Saya akan menikah.
Ini adalah calon suami saya, sekaligus adik kelas saya. Darinya, saya mendapatkan banyak inspirasi, sehingga saya bisa menulis lagu-lagu sebagus ini. Shiwan, apa setelah kamu menikah? Kamu akan pensiun dari dunia tarik suara? Tentu saja tidak. Menyanyi adalah hal yang paling saya sukai. Suami saya juga sangat mendukung saya. Saya adalah penggemar nomor 1 Wan Wan. Mohon semuanya tenang. Saya akan merawatnya dengan baik. Sisa hidupnya akan saya buat dia bahagia. Orang ini aneh sekali. Entah mengapa, hati saya terasa sedikit sakit.